Halo Sobat Humanika, pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen talenta terintegrasi. Menyambung dari video sebelumnya yang berjudul Strategi Manajemen Talenta. Bisa ditonton pada video sebelumnya ya. Sirzel dan Dowell mendefinisikan manajemen bakat sebagai seperangkat proses, program, dan norma budaya yang terintegrasi dalam sebuah organisasi yang dirancang dan diterapkan untuk menarik, mengembangkan, menyebarkan, serta mempertahankan bakat untuk mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan bisnis masa depan. Adapun model terintegrasi dari manajemen talenta. Berdasarkan model tersebut, manajemen talenta memiliki yang pertama workforce staffing atau hire process. Pada fase ini, organisasi berupaya untuk menarik calon karyawan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan jabatan serta nilai dan budaya organisasi. Hal ini dilakukan agar karyawan yang baru bergabung memiliki engagement yang berdampak pada peningkatan produktivitas, kualitas hasil yang tinggi, inovasi, serta kreativitas. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini antara lain job analysis, talent acquisition, employee selection, serta onboarding. Yang kedua yaitu workforce development atau development process. Setiap proses yang terjadi di dalam organisasi merupakan proses pembelajaran dan pengembangan. Karyawan dapat terus mengembangkan kemampuan terbaik yang dimilikinya dengan tantangan yang ada di dalam setiap prosesnya. Perencanaan dan evaluasi program pengembangan sangat erat dengan semua proses dan sistem di dalam organisasi. Aktivitas yang terjadi dalam fase ini yaitu training development, career planning, leadership development, dan program evaluation. Yang ketiga yaitu workforce management atau manajemen proses. Pada fase ini perlu dipastikan bahwa proses yang terjadi di dalam organisasi berdampak pada kinerja organisasi secara akurat. Hal ini juga berdampak pada penghargaan dan rekognisi SDM yang tepat sekaligus menjadi evaluasi program yang telah dilaksanakan. Aktivitas pada fase ini meliputi performance management, compensation, workforce planning, serta succession planning. Yang keempat yaitu organizational effectiveness atau support. Setiap proses manajemen talent perlu disesuaikan dengan ekspektasi organisasi dan SDM. Apabila dilakukan evaluasi, maka didapatkan pembelajaran dan perbaikan pada proses-proses selanjutnya. Aktivitas pada fase ini yaitu work design, employee engagement, team effectiveness, serta change management. Menurut Christine Manopo, pada 2010 ada 4 faktor pendukung yang menjamin kesuksesan manajemen talenta, yaitu dikendalikan oleh strategi bisnis, berintegrasi dengan proses bisnis, dikelola dengan cara pelatihan core bisnis, serta menetapkan pola pikir talent. Talent management seringkali dikaitkan dengan suksesi manajemen. Oleh karena itu, organisasi harus mengembangkan dan mendapatkan talent agar pergantian kepemimpinan berjalan dengan mulus. Keberhasilan manajemen talenta dapat memberi manfaat dan dampak yang besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Efektivitas dan kualitas kinerja karyawan berdampak langsung pada hasil kegiatan usaha. Produktivitas karyawan yang tinggi menjadi faktor pembeda dengan organisasi lain yang berdampak langsung pada kualitas produk atau jasa yang dijual dan keuntungannya yang diperoleh. Manfaat pengelolaan talenta bagi organisasi yaitu memperbaiki proses perekrutan dan seleksi organisasi, meningkatkan komitmen karyawan agar berkinerja tinggi, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, memunculkan ketertarikan karyawan, menghemat biaya pergantian karyawan, serta menganalisis risiko seperti identifikasi karyawan yang berpotensi keluar dari organisasi. Sedangkan manfaat pengelolaan talenta bagi karyawan yaitu tersedianya pola karir yang jelas, kesempatan pengembangan karir karyawan, meningkatkan nilai karyawan melalui potensi dan kompetensi, serta meningkatkan motivasi dan komitmen. Salah satu penyebab kegagalan manajemen talenta yaitu proses identifikasi yang tidak detail dan menyeluruh. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh kontrol proses developing dan retaining yang kurang. Faktor manusia juga dapat menjadi penyebab kegagalan baik dari komitmen maupun komunikasi dalam pelaksanaan program manajemen talenta. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu penggunaan HRIS. HRIS dapat memberikan dukungan dalam mendapatkan karyawan yang tepat, manajemen pelatihan dan pengembangan,
penilaian kerja, hingga kompensasi dan benefit untuk retaining proses. Berikut ini gambaran umum cara kerja talent management. Ada employee branding, employee reputation, candidate experience, selection, onboarding, inboarding, engagement, retention, learning and development, serta performance management. Dengan adanya manajemen talenta, diharapkan kinerja karyawan meningkat dan terdorong untuk berprestasi. Jika kinerja karyawan tinggi, maka beban organisasi dapat diatasi secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekian penjelasan mengenai manajemen talenta serta pengelolaannya. Jangan lupa like, komen, serta share video ini. Dan untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram kami di @humanikaconsulting.id. Thank you for watching.